Halo sahabat Sonora, para viewers, apa kabar Anda semua? Tahun 2022 baru saja kita masuki. Mungkin ada di antara Anda yang punya resolusi, punya rumah baru, impian hunian baru, sahabat Sonora. Saya doakan mudah-mudahan di tahun 2022 ini impian Anda untuk punya rumah bisa segera tercapai. Kita tahu bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan primer yang memang harus kita penuhi. Dan setiap tahun kebutuhan akan hunian rumah itu terus meningkat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa ada 81 juta milenial di Indonesia yang belum memiliki hunian, dan ini merupakan potensi besar bagi pasar perumahan. Sementara itu kondisi saat ini harga rumah terus mengalami kenaikan. Nah, berkaitan dengan hal itu, ada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera yang memiliki kewenangan dan akan bertindak sebagai operator investasi pemerintah dalam menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, sejauh mana regulasi dan target penyaluran pembiayaan perumahan tersebut? Kami saat ini berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan Bapak Gatot Subadyo, Deputy Commissioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera. Apa kabar Pak Gatot? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Ini terima kasih untuk waktunya kita bisa berbincang untuk bisa memberikan pencerahan kepada sahabat Sonora, para viewers di sana. Bisa dijelaskan sebetulnya Pak, apa BP Tapera ini Pak? Baik, terima kasih. Tentunya saya mengenalkan diri dulu ya. Nama saya Gatot Subadyo, saya Deputy Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, BP Tapera. Nah, pertanyaan awal tentunya mendasar sekali, apa sih BP Tapera gitu kan, mulai kedenger-denger nih gitu ya. Nah, ini tentunya bagian dari komitmen pemerintah ya untuk mencoba merealisir Undang-Undang 1945 pasal 28 bahwa setiap orang berhidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal. Saya stop di bertempat tinggal ya. Oke, siap. Bagaimana merealisir itu? Tentunya berbagai upaya dilakukan. Sebenarnya pemerintah sudah punya program-program yang mendukung pembiayaan perumahan, terutama untuk yang kelompok bawah. Nah, agar langkah itu terus digulirkan, dan pemerintah tahun 2016 itu menggulirkan Undang-Undang 4 2016 itu mengenai tabungan perumahan rakyat. Nah, tentunya terus kayak apa nih tabungan perumahan rakyat? Ini adalah badan hukum tersendiri yang tugasnya adalah menghimpun dana dari peserta, kemudian mengelola dana itu dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan perumahan untuknya ini kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Nah, ini tentunya tidak luput dari prinsip bahwa kita ini kan punya prinsip gotong royong gitu. Gotong royong itu kan bisa diterjemahkan secara sederhana, tapi juga bisa diterjemahkan secara sistematis dalam dunia keuangan gitu ya. Nah, jadi basisnya BP Tapera ini adalah tiga tadi itu gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menghimpun dana ini? Nah, undang-undang yang memberikan katakan amanah untuk menjalankan ini gitu. Jadi peserta yang ingin mendapatkan pembiayaan harus daftar. Ini tentunya daftar. Nah, sebenarnya undang-undang itu menyampaikan ini sifatnya mandatori loh, gitu. Tidak hanya pekerja itu termasuk ASN gitu ya, tapi juga pekerja BUMN, TNI Polri, kemudian pekerja swasta, bahkan pekerja mandiri itu bisa menjadi atau mandatori malah menjadi peserta Tapera. Oke, baik. Nah, itu mungkin prosedurnya. Kemudian kalau kita bicara potensi tadi 81 juta milenial saja Pak. Berapa sih Pak? Apa namanya kemudian target sasaran dari program Tapera ini? Nah, saya teruskan sebenarnya. Jadi Tapera tugas utama pada awalnya adalah menghimpun dana masyarakat, dalam hal ini pekerja ya, dengan UMP ke atas. Ini ya, UMP ke atas untuk dananya dimanfaatkan untuk pembiayaan MBR untuk rumah pertama. Nah, di samping itu mulai tahun 2022
pemerintah ini memberi amanah kepada kita untuk mengelola dananya pemerintah melalui alokasi APBN. Jadi sejak 2002 kita ini ditunjuk pemerintah sebagai apa? Operator investasi pemerintah gitu. Nah, jadi Tapera sekarang punya 2 sumber dana nih. Sumber dana dari peserta tadi yang tentunya akan harus dikembalikan dananya, dan hasilnya pengembangannya juga harus dikembalikan suatu saat kalau peserta ini sudah selesai, misalnya bekerja udah pensiun atau memang mengundurkan diri, akan selesai, berarti kan kami harus mengembalikan. Nah, untuk dana pemerintah ini sama, kita mengelola alokasi dana APBN. Nah, dana alokasi APBN ini tugasnya adalah disalurkan. Jadi kami menggunakan dana yang dari pemerintah kurang lebih 23 triliun, ini kita memang salurkan kepada MBR juga gitu, untuk memiliki rumah pertama. Cuman sumber dananya pemerintah gitu. Nah, ini bentuk hadirnya pemerintah tentunya di pembiayaan perumahan gitu ya. Jadi Tapera ditunjuk sebagai operator. Nah, tentunya kalau ditunjuk operator, kita mengelola, targetnya berapa gitu kan. Targetnya dengan dana 22 triliun itu kira-kira kami ditargetkan itu 200.000 rumah, pembiayaan rumah gitu. Jadi itu. Nah, dengan dana dari pemerintah itu kira-kira untuk 200.000, kemudian dari dana peserta ini itu kira-kira 100 ribuan. Jadi Tapera tahun ini mencoba merealisir kira-kira pembiayaan rumah itu 300.000. Apakah ini menjawab tadi milenialnya sekarang 81 juta. Kemudian kalau boleh dibilang ada backlog, ada backlog. Backlog itu bisa makin bertambah besar kalau antara penyediaan sama demand, kebutuhan itu nggak imbang kan. Nah, ini kecepatan menyediakan rumah ini tentunya tidak hanya Tapera, sebenarnya program pemerintah juga ada, dan tentunya kalau individu pekerja terutama, kalau makin cepat jadi anggota Tapera, ini sumber dananya makin gede gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya supaya banyak juga yang menjadi peserta dari Tapera ini, Pak? Ya, Jadi tentunya kuncinya adalah ayo jadi anggota Tapera, karena disitulah ada kesempatan bergotong royong untuk mencoba mengakumulasi dana dan dipakai untuk pemanfaatan pembiayaan. Tentunya kalau mengikuti ketentuan undang-undang maupun PP-nya, pertama yang bisa jadi anggota Tapera atau peserta Tapera, ASN. Saat ini peserta pertama dari Tapera ini ASN. Karena apa? Dulu ASN itu punya badan yang namanya Taperum. Itu udah menghimpun dana tabungan itu udah mulai 2010. Jadi terakumulasi sehingga dana inilah yang dialihkan ke Tapera sebagai pengelolaan awal. Nah, bertahap pesertanya bisa TNI Polri, bisa BUMN, BUMD, siapapun sebenarnya yang statusnya pekerja gitu. Bahkan swasta, khusus untuk swasta memang secara PP diberi kesempatan untuk menjadi anggota itu paling lambat 2027 lah gitu. Nah, tentunya ini mempertimbangkan berbagai hal nih, karena ada porsi yang harus dikontribusikan oleh pemberi kerja. Kalau katakan ketentuannya adalah 3%, itu peserta harus nyimpen 2,5% dari gajinya. Nanti apakah gaji pokok atau gaji pokok plus tunjangan, ini sangat tergantung dengan ketentuan dari pemerintah yang sedang diproses gitu. Kemudian yang 0,5% itu harus akan dikontribusikan oleh pemberi kerjanya. Jadi dari konsep tabungan, peserta itu kan sejak begitu mendaftar sebenarnya sudah dapat
gain kira-kira 15%. Karena apa? Peserta ngiur 2,5%, duitnya yang dikembangkan 3%. Nah, kontribusinya ini yang dari pemberi kerja. Jadi yang mendaftarkan bagi pekerja tentunya adalah pemberi kerja, bukan individu-individu kalau bagi pekerja. Kalau pekerja mandiri, misalnya nih tukang gorengan nih, saya ingin punya rumah, UMKM gitu, saya mendaftarkan sendiri gitu. Jadi kalau bagi peserta mandiri ya daftar ke Tapera gitu, bisa lewat application bisa gitu mendaftarkannya gitu. Tapi kalau pekerja, katakan pabrik X gitu, punya 1.000 karyawan yang daftarkan pemberi kerjanya. Gitu. ASN pun sudah didaftarkan, tapi kan ASN kan pekerjanya pemerintah, quote and quote. Ya, didaftarkan oleh pemberi kerjanya gitu. Jadi kalau swasta, pemberi kerjanya yang nanti akan mendaftarkan secara kolektif kepada BP Tapera ya Pak ya. Mandatori tadi sifatnya dikatakan oleh Pak Gatot. Nah ini bagaimana sosialisasinya kepada para pengusaha nih supaya akhirnya mendaftarkan semakin banyak peserta karyawan yang bisa mendapat manfaat dari BP Tapera ini Pak Gatot? Tentunya kami harus berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi ya, terutama asosiasi pengusaha gitu ya. Kemudian kalau BUMN ya kita harus komunikasi dengan Kementerian BUMN karena Kementerian BUMN lah yang akan membawai gitu ya, membawai BUMN. Prinsipnya kita harus tetap berkoordinasi, kemudian mendengar nih, misalnya swasta nih, Pak jangan sekarang nih, ini sekarang masih pandemi atau apa, tapi kan untuk swasta diberi ruang sampai 2027 gitu. Jadi ya oke lah kita pahami itu gitu. Nah kalau BUMN kita rancang itu 2022, 2022 paling enggak itu udah bisa didaftarkan peserta dulu gitu. Sehingga kita tahu pesertanya sekian, siapa potensi simpanan sekian gitu. Pasti ini akan jadi benefit juga buat perusahaan ketika ada fasilitas Tapera ini ya Pak ya, karena akan menyediakan kompensasi dan benefit buat karyawannya ketika menjadi karyawan seperti itu. Nah kalau ini kan kalau saya melihatnya dari penjelasan Pak Gatot tadi ada kerja besar yang melibatkan tidak hanya BP Tapera tapi juga banyak institusi lain. Bekerja sama dengan lembaga apa saja Pak selama baik. Tentunya katakan perumahan ya. Perumahan itu kan tidak hanya unsur pembiayaan, tapi juga penyediaannya. Terus kualitasnya bagaimana gitu. Bangunnya dikontrol enggak? Jangan sampai rumah yang nantinya diharapkan berlangsung 20-30 tahun, baru 5 tahun udah rusak semua gitu. Nah ini ada suatu ekosistem yang melibatkan perumahan nih. Kalau Tapera kan kontribut dari sisi bagaimana menyediakan pembiayaan. Tapi kami juga kerjasama dengan Kementerian PR, dia akan menetapkan standar-standar. Jadi tetap harus memperhatikan standar-standar yang ditetapkan oleh Kementerian PR. Yang lain, perbankan. Perbankan ini kan memang yang akan ditemui nasabah, karena kami ini bukan bank. Jadi kami menyediakan pembiayaan, tentunya akan kami salurkan dengan kerjasama dengan perbankan, karena perbankan lah yang bisa menyediakan pembiayaan, misalnya KPR atau kredit renovasi gitu. Jadi salah satunya itu bank. Kemudian yang lain manajer investasi, karena dalam mengelola dana tadi itu undang-undang menyampaikan bahwa ini dalam pengembangannya atau pemupukannya istilahnya gitu, itu harus menunjuk manajer investasi. Kemudian OJK kan mengelola dana besar, ujungnya harus disupervisi, pengawasan. Kami sebagai badan yang dibentuk pemerintah tentunya diawasi oleh misalnya BPKB, kemudian dari secara proses, misalnya manajer investasi kita tunjuk, dia bekerja diawasi oleh OJK. Kami pun sebagai badan yang sifatnya non-bank, kelompok industri keuangan non-bank nih, Tapera itu juga diawasi OJK. Jadi pengelolaan Tapera ini
cukup terintegratif, tidak bisa kerja sendirian, tapi fokus kami tentunya menjaga pembiayaan gitu. Ekosistem, tapi perannya strategis juga ya Pak ya, BP Tapera ini untuk membantu semakin banyak siklus ya. Siklusnya kan ada unsur pembiayaan. Setelah ada pembiayaan, ada yang bangun gitu, pengembang misalnya, kan nyediain rumahnya gitu. Sebetulnya ini kalau boleh dikatakan sebuah kerja mulia ya Pak ya, untuk membantu masyarakat kita mendapatkan hunian, mendapatkan rumah yang saat ini menjadi barang yang ya urgent, kebutuhan primer tadi. Berapa dana fasilitas dari yang dikelola BP Tapera untuk kebutuhan pembiayaan perumahan ini Pak? Oke, baik. Tentunya berapa dananya? Pertanyaan gitu kan. Jadi saya sampaikan sumber dana Tapera ini sekarang ada 2. Dananya pemerintah dan dananya peserta. Dananya peserta sekarang ini baru, anggota kami kan baru pertama ini sekarang ada 4 juta, yaitu ASN, kurang lebih 4 juta ya, sebenarnya pastinya 3,8. Karena kan anggotanya ada yang pensiun, ada ini, jadi up and down gitu ya, tapi roundnya 3,8 gitu ya. Nah, dana yang ada di kami itu 8,9 triliun, yang dana peserta. Dana inilah yang akan kami kelola, dialokasikan ke pembiayaan perumahan hanya untuk kelompok MBR loh ya. Karena peserta kami ini kan bervariasi. Ada yang pendapat UMP, ada yang benar-benar sangat tinggi gitu. Mereka kan mandatory, harus. Tapi untuk pemanfaatan, kita hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada MBR. Tadi konsep gotong royong, peserta yang kuat, kaya, katakan quote unquote, merelakan dananya dipakai teman-temannya nih, sesama peserta kan. Kan bangga nih, peserta penabung mulia, kami terminologikan gitu, dia nabung, tapi nanti hasilnya apa? Nanti pada saat pensiun, dia akan menerima pengembalian tabungannya plus pengembangannya. Nah, sementara bagi teman-temannya yang MBR, tetap nabung dia, tapi bisa memiliki rumah pertama gitu. Nah, inilah sebenarnya membantu. Kenapa bisa membantu? Karena cash flow-nya yang sekarang ini dipakai teman-temannya gitu. Nanti pas 20 tahun lagi kan uangnya balik nih. Tiap bulan nyicil gitu, terus uangnya diputar lagi gitu. Pas dia pensiun, berapa pensiunnya? Kan kita catat tuh, kita hitung waktu demi waktu nih, sehingga setiap peserta itu sebenarnya punya saldo individu gitu. Saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, ada konsep gotong royong tadi, kolaborasi tadi, saling membantu tadi. Ini menarik sebetulnya ya sahabat Sonora. Bicara tentang menjadi peserta BP Tapera ini, mungkin ada persyaratan atau ketentuan bisa mendapatkan? Iya, kalau saya coba biar pasti ya. Pertama, minimal berusia 20 tahun dan atau sudah menikah. Kalau 17 tahun sudah menikah ya eligible lah gitu ya. Kemudian pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya tadi. Yang daftarin itu pemberi kerjanya sebagai peserta Tapera. Nah, ini terkait dengan simpanan tadi. Simpanan 2,5% pekerja, potong gaji lah gitu. Yang 0,5% kontribusikan oleh pemberi kerjanya. Teman-teman pendengar ini harus berpikir, jangan dilihat bahwa penghasilannya dipotong, tapi disisihkan. Karena untuk nyimpan, ya investasi lah bahasa sekarang gitu. Kan investasi cuma 3% itu kan, kalau penghasilannya 4 juta per bulan, 3% ini kan 120.000 ya, setahun berapa. Dan itu untuk kelompok MBR, sudah berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk KPR itu kurang lebih 160 juta. Nabung 1 tahun, itu kira-kira fasilitas pembiayaannya maksimum itu 160 juta gitu. Nah itu kan tentunya suatu kesempatan gitu. Kalau nabung sendiri sampai berapa tahun tuh? Nah itu yang harus dipikirkan sehingga ya jadilah anggota Tapera gitu. Jadi sudah dijelaskan tadi benefitnya sudah banyak nih sahabat Sonora, syaratnya apa, ketentuannya juga sudah dijelaskan oleh Pak Gatot.
kalau misalkan ada yang kemudian ingin bergabung, pemberi kerja juga ingin mendapatkan keterangan yang lebih lengkap tentang fasilitas dari BP Tapera ini, ada kantornya yang bisa diakses atau juga kontak-kontak lain Pak yang bisa disampaikan kepada kontak center itu 021 156. Kemudian IG, kalau memang biasa main IG, IG.tapera ya, bp.tapera, sorry. Kemudian kalau lewat portal itu www.tapera.go.id gitu. Kenapa Go? Ini kita government memang. Jadi sebetulnya banyak cara sahabat Sonora untuk bisa kenal lebih dekat dengan BP Tapera ini ya. Silahkan googling, banyak akses di sana, sosial media juga ada. Gitu ya. 021 156 lebih mudah ya. Nanti akan dilayani langsung teman-teman dari Tapera di sana. Ini menarik sekali sebetulnya Pak tentang BP Tapera ini, dan cita-citanya mulia ya untuk menyediakan hunian bagi rumah pertama bagi sebanyak mungkin. Terus untuk yang lain gimana? Kalau Pak saya udah punya rumah nih dikasih orang tua gitu. Ada pertanyaan? Ya kalau rumahnya bagus, boleh dong ditingkatkan kualitas. Ada fasilitas pembiayaan renovasi. Ada lagi Pak? Ada. Jadi bisa milih nih waktu pembiayaan tuh. Hanya saja tetap syaratnya yang bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan tercatatnya penghasilannya maksimum 8 juta. Kan beda nih, nabung siapapun gitu kan, pendapatan rendah dan tinggi. Karena ini fungsinya untuk kepentingan gotong royong lain. Tapi siapa yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan, yaitu maksimum 8 juta. Wow, ini menarik sekali sahabat. Jadi membantu teman-teman kita yang katakan tahap-tahap awal karier kan, ya gajinya nggak jauh dari situlah gitu. Kalau makin cepat bisa rumah kan lebih lebih dipercaya mertua kali ya. Jadi cocok nih untuk yang lagi ngelamar ya, lagi propose. Pak, udah punya rumah loh, rumah Tapera gitu ya. Wow, bener Pak Gatot. Terima kasih. Jadi ini info penting buat para pemberi kerja atau juga buat mungkin karyawan ya Pak ya, untuk bisa menjadi peserta Tapera. Banyak benefit dan manfaat yang bisa didapatkan sahabat Sonora dan para viewers. Pak Gatot, sebetulnya saya pengen banyak lebih ngobrol lagi dengan Bapak, tapi waktu kita terbatas. Mungkin next time kita bisa ngobrol lebih panjang lagi nih Pak ya. Dan sahabat Sonora, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Gatot Subagio selaku Deputy Commissioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera. Semoga informasi ini bermanfaat dan semua orang punya impian untuk memiliki rumah pribadi, terutama bagi yang sudah berpenghasilan tetap ya. Jadi mudah-mudahan yang punya resolusi 2022 punya rumah bisa gabung menjadi peserta Tapera ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat semuanya. Saya Yudi Samadi dan Pak Gatot pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Ketemu. Semangat. Semangat. Terima kasih.